Desa Sidokare adalah desa yang penamaan atau nomenklaturnya berdasarkan adat istiadat turun-menurun sejak tahun 1897. Awalnya, desa tersebut dikepalai oleh ketua adat hingga adanya praja desa. Desa Sidokare dinamai dari pengambilan legenda. Konon, pada saat itu, desa Sidokare merupakan sebuah dusun kecil yang penuh dengan tumbuhan liar, terlihat seperti hutan dan dihuni oleh sedikit penduduk. Dusun kecil ini lama tidak ada yang mengurusi. Penghuni saat itu memberi nama Sidokare yang berasal dari kata Sido yang berarti estu dan Kare yang berarti kantun. Dari penggabungan dua nama tersebut, dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini, desa ini dikenal dengan nama Sidokare dan masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Desa Sidokare adalah satu desa yang berlokasi di pinggiran perbatasan wilayah antara wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Comal. Secara formalnya, desa Sidokare belum diketahui seperti dibukukan dalam bentuk perundang-undangan, misalnya peraturan daerah. Walaupun demikian, nama desa Sidokare telah diakui secara administratif sebagai salah satu nama desa dari 211 desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Islam sudah menyebar di Indonesia dan sampai ke tanah Jawa yang dibawa oleh Wali Songo. Syekh Maulana Maliki juga termasuk salah satu ulama terkemuka di Pemalang, Jawa Tengah. Pada zaman itu, ia lebih dikenal sebagai Ki Jogosegoro atau Sang Penjaga Laut. Beliau juga memiliki garis keturunan yang jika diurutkan sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dakwah beliau menyebar secara pesat di sekitar daerah Pemalang sampai ke pelosok-pelosok desa. Salah satunya desa Sidokare, yang pastinya setiap wilayah ada salah satu tokoh utama agama yang memperkasai. Kemudian Islam dikembangkan oleh seorang tokoh ulama yang bernama Kiai Haji Hadis bin Marwi. Beliau merupakan sosok ulama di desa yang sangat dihormati dan juga disegani. Beliau merupakan sosok ulama yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah dan menikahi seorang perempuan di desa Sidokare. Kemudian beliau dikaruniai dengan 4 anak yang salah satu dari 4 anak tersebut juga menjadi penerusnya, bahkan menjadi kiai desa. Beliau juga dikabarkan pernah mondok selama kurang lebih 15 tahun dan juga menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk mengusir para penjajah Belanda. Tempat tinggal beliau juga tidak jauh dari tempat tinggal saya, kurang lebih 100 meter kalau dari rumah saya. Rumahnya sangat sederhana. Di sebelahnya ada musola yang sampai sekarang menjadi tempat untuk mengaji, walaupun tidak seramai dulu karena perkembangan zaman. Yuk kita lihat sama-sama. Islam di desa Sidokare sudah berkembang dan maju sekarang. Hampir sebagian anak yang lulusan TPQ atau MI yang ingin melanjutkan ke pesantren. Betapa hebatnya beliau dan para masyarakat yang mendukung dan membantu dalam perkembangan Islam di desa Sidokare. Tidak hanya dunia yang penting, tetapi agama pun penting untuk selalu dipelajari agar seimbang. Apalagi sekarang, beliau sudah meninggal dan diteruskan oleh para ustadz yang dulunya pernah berguru kepada beliau. Salah satu ustadznya merupakan cucu dari beliau bernama
Ustadz Hobsun yang mengajar ilmu tajwid TPQ. Bahkan ada ustadz yang sudah mampu mendirikan pondok pesantren di desa Sidokare walaupun santrinya masih sedikit akan tetapi sangatlah berarti. Semua kalangan masyarakat menjadi peran penting dalam perkembangan Islam di desa Sidokare. Tanpa mereka tentunya tidak akan bisa seperti sekarang. Tetapi tentunya dalam melakukan perubahan, pasti ada tokoh yang menggerakkan, seperti beliau, Kiai Haji Hadis bin Marwi. Tanpa beliau, masyarakat desa tentunya tidak akan berkembang dan masih seperti itu saja. Serta tokoh agama seperti asatidzah yang meneruskannya sampai sekarang ini. Adapun cara masyarakat menjaganya adalah dengan cara menjalankannya dengan konsisten dan saling mendukung dalam kegiatan keagamaan. Tentunya tidak gampang dan membutuhkan yang namanya kerja keras sama antar masyarakat, baik yang tua, muda, remaja, dan anak-anak agar bisa menjalaninya dengan mudah dan teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslih SPDI, alamat Desa Sidokare, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kami di sini sebagai salah satu pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Desa Sidokare Utara, yang mana bahwa keberadaan Desa Sidokare Utara ini merupakan bagian yang terpisahkan dari adanya Desa Sidokare, yang mana Desa Sidokare itu dibagi dua, untuk bagian selatan Kali Comal, Sungai Comal, dan bagian utara Kali Comal. Nah, kami di sini mendiami di wilayah utara Desa Sidokare. Desa Sidokare pada awalnya merupakan salah satu desa yang sangat terpencil, terdiri dari berbagai macam pepohonan seperti hutan belantaran. Kemudian datang seorang ulama, ada seorang ulama terkenal yang bernama Mbah Kiai Hadis, yang merupakan salah satu ulama terkemuka di desa kami. Kemudian untuk Kiai Hadis merupakan ulama yang berasal dari daerah Cirebon awalnya, kemudian menikah dengan ibunya dari Desa Sidokare, dan di sini untuk di Desa Sidokare mempunyai putra putri yaitu 3 orang, putri 1 orang dan 2 orang putra. Di antaranya adalah Bapak Kiai Umar bin Kiai Hadis yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, dan beliau untuk Bapak Kiai Hadis ini berjuang memperjuangkan agama Islam di Desa Sidokare dengan mendirikan mushola, mendirikan masjid beserta masyarakat, dan sampai sekarang untuk mushola di Bapak almarhum Bapak Kiai Hadis sekarang sudah dipugar musholanya, dan sekarang masih dipergunakan untuk majelis taklim, untuk ngaji anak-anak, khususnya ketika setelah sholat maghrib digunakan untuk ngaji, untuk membimbing putra-putri Desa Sidokare sampai sekarang. Dan hasil yang terbesar dari perjuangan Mbah Kiai Hadis adalah sekarang berdirinya Madrasah Diniyah Rodotul Islahiyah serta Taman Pendidikan Al-Quran Rodotul Islahiyah, yang sampai sekarang sudah berdiri megah dengan santri kurang lebih 300 santri yang dipimpin oleh Bapak Kiai Mustaqim SPDI
alumni UIN atau STAIN Pekalongan. Demikian sekilas sejarah Desa Sidokare yang sampai sekarang alhamdulillah untuk wilayah utara 100% warganya Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uniknya di desa Sidokare itu ternyata ada 2 desa loh guys. Nah, biasanya tuh kalau di desa yang lain tuh cuma ada dusun-dusun aja. Tapi di desa ini tuh terbagi menjadi 2 desa karena adanya aliran sungai. Nah, penasaran kan seperti apa? Mari kita lihat. Untuk menyeberangi ke Desa Sidokare bagian selatan, kita menggunakan transportasi tradisional berupa kapal kecil yang mana warga di sini sering menyebutnya sebagai jukung. Nah, untuk tarifnya, jukung ini untuk 1 motor Rp3.000 saja. Kita sudah bisa menyeberangi sungai yang cukup lebar di Desa Sidokare yang memisahkan Desa Sidokare Utara dan Selatan. Sekarang kita berada di kantor kepala desa Sidokare yang berada di Kecamatan Ampel Gading. Selanjutnya dari kantor balai desa kita menuju ke pasar semut yang berada di Sidokare. Jadi kita sedang berada di Pasar Semut. Nah, Pasar Semut ini berada di Desa Sidokare Utara, di mana Pasar Semut ini menjadi salah satu bentuk penyebaran Islam melalui perdagangan. Jadi tadi kita sudah melihat Balai Desa Sidokare dan juga Pasar Semut Desa Sidokare. Jadi sekarang kita akan menuju ke Desa Sidokare bagian selatan. Saya sedang berada di musola pertama di Desa Sidokare, terutama yaitu Sidokare Selatan. Beginilah kondisi musola pertama di Desa Sidokare Selatan yang sudah terkena dampak dari pelebaran Sungai Kali Comal. Baik,
kita sedang berada di peninggalan Mbah Kyai Hadis bersama Mbah Kyai Yasin. Ini merupakan salah satu peninggalannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI dan juga lembaga pendidikan anak yaitu PAUD. Nah, kali ini kita berada di Madrasah Diniyah Raudatul Islahiyah Sidokare Ampel Gading Pemalang. Sekarang kita mau tanya-tanya nih ke adik-adiknya. Namanya siapa? Caca. Tania. Oke, nah boleh nggak tanya-tanya nih, kalian sekarang kelas berapa? Diniyah 1. Nah, itu ngajinya apa aja kalau di Diniyah 1? Bahasa Arab, fikih, terus tauhid, akhlak, Al-Quran, tarhik. Ah iya, nah itu dia tadi kelas yang diajarkan di Madrasah Diniyah ini. Jadi nanti kalau misalnya lulusnya itu pas Diniyah berapa? 4. Berarti Diniyah 4, habis itu lulus. Oh ya, terima kasih ya. Nah itu dia tadi wawancara kita bersama murid di Madrasah Diniyah. Ya, jadi itulah tadi perjalanan kita semua di Desa Sidokare, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang.